Mungkin sebelum saya kasih kesempatan kepada peserta, saya langsung mungkin izin sedikit lompat ke hot issue sekarang ini, izin Pak Rahmat. Sekarang kan lagi rame kebijakan insentif kendaraan listrik gitu, atau bahasa orang-orang subsidi kendaraan listrik. Nah ini kan ribut banget di kolom komentar segala sesuatu yang membahas tentang itu. Ada yang bilang kenapa orang kaya yang disubsidi, gitu kan? Ada yang bilang tidak tepat, kenapa kita nggak budayakan dulu jalan kaki. Ada yang bilang kenapa tidak mulai dari transportasi umum dulu gitu semuanya kan. Kenapa lantas pemerintah tiba-tiba mensubsidi? Dan pertanyaan yang paling besar terkadang siapa yang diuntungkan dari subsidi? Apakah orang-orang kaya atau seperti apa? Nah mungkin bisa dielaborasi, izin Pak Rahmat. Oke, mungkin saya mau balik slide saya juga dulu ya sedikit. Jadi urgensinya apa sih gitu? Mungkin pertama tadi yang disampaikan, kenapa nggak jalan kaki, kenapa nggak transportasi umum dan sebagainya. Ya mungkin saya bisa jawab yang transportasi umum ya, karena ini my day job actually. Nah, kerjaan saya sebagai deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transport ya, pasti kita mendukung transportasi umum. Kita udah bangun banyak, ada perubahan. Jadi ini bukanlah sesuatu yang kayak zero or one gitu. Kalau gua kasih di sini enggak gitu kan. Semua transportasi publik makin lama makin dibangun, LRT dibangun di Jakarta aja ya kelihatan kereta cepat, apa bis juga apa segala macam gitu ya. Jadi buat kita sih inilah. Kalau soal jalan kaki itu kayaknya masalah personal preference aja. Kalau mau jalan kaki kan selalu bisa. Masalah trotoar gitu itu mungkin ya. Jadi buat saya pertama ini bukanlah suatu kebijakan yang ini ya eksklusif gitu kalau ini terjadi. So we'll do everything. Nah, tapi pertama kalau kita tadi I hope kita udah menjelaskan kenapa ini urgent, kenapa ini penting. Jadi urgent and important. Jadi oleh karena itu sekarang yang kita mau lakukan sih ya kita mau dorong ini gitu. Kenapa sekarang? Kalau dari saya, sebenarnya awalnya saya ikut ini nih, waktu itu saya ditanya sama Pak Luhut. Pada saat bulan-bulan, lupa bulan-bulan pertengahan tahun lalu lah. Pada saat subsidi BBM itu mau dikurangin. Waktu itu yang harga minyak tinggi banget yang 20.000 dan sebagainya kan. Dia tanya, Mat, gimana caranya supaya subsidi BBM ini bisa berkurang? Saya mikir bentar, Pak. Saya ada dua solusi nih. Satu cepat, tapi Bapak nggak akan suka. Yang kedua ini lebih lambat, tapi mungkin lebih permanen. Apa tuh? Yang pertama, Bapak PPKM lagi aja. Langsung PPKM. Ya, pasti nanti ininya turun. Tapi kan nanti pusing semua, waduh itu pusing semua orang. Makanya Pak, saya said I told you, you won't like this. Tapi kalau khusus untuk targetin penggunaan BBM ya pasti itu. Karena ya kita rasakan ya Jakarta jauh lebih macet sebelum pandemi daripada sebelum pandemi kan. Sekarang macet banget terus terang. Yang kedua apa? Kita harus bangun KBLBB industri EV ya, kendaraan listrik, bermotor listrik, berbasis baterai. Oke, coba lihat. Oke, saya lihat ternyata sudah ada perpresnya tahun 2019. Jadi kita ini nggak menerbitkan kebijakan baru sebenarnya. Udah ada perpres nomor 55 tahun 2019 menegaskan bahwa kita ingin mengakselerasi ini. Cuman ini keluar bulan November 2019, terus kena COVID dan sebagainya ya. Tentunya kita jadi inilah ya, mungkin perhatiannya jadi jauh berkurang. Tapi satu fakta yang saya lihat waktu itu, ini berarti waktu itu pertengahan 2022, 2,5 tahunan lah ya, sejak keluar itu, 1,5 tahunan. Faktanya adalah mobil listrik di akhir Desember 2021 itu saya ingat, jumlahnya 1.800. Jadi setelah berjalan ini bertahun gitu, 1.800 dan saya salah satunya yang pakai. Jadi kan, ini nggak gerak nih barang gitu kan. Ya 1.800 untuk 20 juta total populasi itu practically zero.
untuk penjualan 1 juta tiap tahun itu practically zero. Ya. Motor belasan ribu kalau nggak salah. Berapa lah, 18 ribu, I forgot. Tapi dibandingkan 120 juta motor, penjualan 5 sampai 6 juta tiap tahun, practically zero. Jadi padahal di situ udah ada beberapa insentif yang diberikan kan. Pajaknya cuma 10%. Saya punya 2 mobil, harganya sama, tapi satu pajaknya X, satunya 0,1X. Yang 0,1X itu yang listrik. Ya, jadi itu ganjil genap, bebas. Jadi insentif-insentif yang kayak begini-begini udah diberikan sebenarnya. Tapi ya faktanya cuman pergerakannya cuman seperti itu, datar gitu. Kita udah tahu juga kalau nggak ada kita lakukan apa-apa, target kita nggak akan kecapai. 2 juta mobil di 2030, 13 juta motor di 2030, it won't happen. Kalau nggak ada ini. Terus ujung-ujungnya banyak masalahnya tapi ujungnya satu. Harganya mahal. Ya, harganya mahal. Nah, jadi sebelum itu saya mau kasih sedikit thought experiment ya. Jadi ada konsep di ekonomi namanya externality. Ada yang ekonom di sini? Sekolah kuliahnya ekonomi? Ya, enggak ada ya? Waduh, ini sospol semua ya. Engineer. Oh ya. Externality itu artinya adalah sesuatu yang kita kerjakan, biayanya oleh satu pihak, manfaatnya dimiliki oleh pihak lain. Contohnya yang negatif itu adalah polusi lah. Yang pakai siapa gitu kan, yang merasakan semuanya dan sebagainya. Nah itu contoh-contoh externality. Ini berkaitan dengan suatu perilaku ya. Nah jadi biasanya suatu negara atau suatu pemerintah itu bisa aja melakukan sesuatu untuk menghukum atau mengencourage externality ini, perilaku ini. Contoh, nih di Indonesia, ada yang merokok, ada yang merokok nggak? Masa nggak ada? Cukainya naik terus kan? Ya, ada yang minum minuman keras atau yang nggak usah minum. Ada yang pernah membeli minuman keras, itu juga ada cukainya. Ya, jadi karena dianggap oke, kalau kamu minum mabok menimbulkan perilaku-perilaku yang nggak bagus, kita nggak suka, aku kasih cukai. Merokok, nanti kamu sakit membebani sistem masyarakat, asapnya juga mengganggu orang, gue kasih cukai, ya kan? Berarti boleh dong di pemerintah memberikan suatu alat fiskal untuk mendorong suatu perilaku. Itu yang ini. Terus ada contoh lain misalnya nih ya, sebaliknya. Ini contoh ini beasiswa LPDP. LPDP ya. Kita ingin orang-orang kita penduduk kita yang cerdas bisa diterima sekolah di luar negeri. Itu pergi sekolah setinggi-tingginya. Ditanya enggak, lu punya mobil enggak? Gitu. Enggak kan? Itu kan karena bukan masalah miskin atau kaya ini. Ini masalah perilaku. Itu contoh ini kan yang kita ingin ada orang sekolah, ya udah kita give insentif, kita incentivize this behavior. Oke deh, gue bayarin deh. Kalau ada teman-teman yang pernah daftar LPDP, kayaknya sih nggak ada persyaratan kekayaan di situ, ya. Ada nggak? Saya nggak daftar soalnya ini after my time ya. Jadi ketahuan umurnya. Ya ketahuan. Ya jadi kecuali Pak Toto mungkin saya paling tua. Jadi ya, tapi itu ya. Jadi ini masalahnya adalah ini bukanlah subsidi. Subsidi memang untuk orang miskin. Tapi ini adalah suatu karena kita ingin mendorong suatu perilaku, makanya kita berikan dorongan tersebut kepada orang-orang yang ingin merubah perilaku tersebut. Karena begini, tadi ya misalnya Aidil mau beli motor, ya motornya Pak Toto gitu kan, harganya 25 juta. Dia punya pilihan, saya beli X harganya 25 juta EV, atau saya beli motor lain yang merek paling terkenal dari yang combustion engine. Bedanya bisa 7-8 juta, bisa ya 6 sampai 10 juta bisa. Lumayan. Kayak satu ya, beda harganya gede. Yang kedua, kita juga tahu kalau membeli EV ini, hari ini behaviornya harus dirubah.
harus mikir dulu, oh gue mau ngecharge di mana, harus ngatur planning sedikit. Ada perubahan perilaku di sini kan. Jadi ada pengorbanan, ada range anxiety juga dan sebagainya. Tapi itu kalau itu dilakukan, yang untung siapa? Yang untung adalah pemerintah karena subsidi BBM-nya turun dan impornya turun, sama kita-kita ini yang menghirup udaranya. Jadi ideal yang boncos kasarnya, yang menikmati kita semua, itu adalah contoh externality, tapi positif. Oleh karena itu, masa nggak boleh kita dorong ideal? Terima kasih, gue mau dorong lo. Ya jatuh makanya. Next slide please. Nah, terus mengenai kenapa ini perlu didorong? Karena tadi suatu industri itu atau suatu new products apapun itu ada S curve-nya, ada adoption curve. Ya, adoption curve itu mulai dari si innovators, early adopters. Innovators ini orang-orang nekat gitu. Orang-orang nekat yang bilang, udahlah gue beli gitu. Pertama kali keluar iPhone ya, nggak semua pertama keluar iPhone. Saya masih di US waktu itu ya, saya nggak beli iPhone dulu, ya, beli masih pakai Ericsson, ya kan? Karena mahal dan segala macam. Nah sama nih. Biasanya early innovators dan early adopters bukanlah orang yang sosioekonomiknya paling bawah. Dia adalah menengah ke atas biasanya. Karena dia yang punya luxury untuk take the chance. Ya. Kalau misalnya orang masih mikir makan besok apa gitu, dia nggak akan kepikiran jadi innovators. Tapi kita butuh mereka, karena mereka inilah yang mendidik industri ini satu ke atas. Jadi filosofinya sebenarnya buat kita cuma pengen bikin ini jadi jadi barangnya, critical mass-nya jadi, sampai nanti dia masuk ke curve yang early majority, late majority itu. Kalau udah jadi, ya kita nggak perlu lagi subsidize. Imagine, ya kalau misalnya udah 50% penjualan motor baru atau mobil baru udah EV. Berarti kan udah jadi mainstream. Saya yakin harganya juga akan jauh lebih rendah daripada sekarang. Industrinya udah maju, ya kita bisa stop. It's not forever. Ya kita nggak akan melakukan itu forever kan. Tapi, nah tipping pointnya khusus untuk EV ini, itu kita lihat di berbagai negara itu adalah 10% dari penjualan baru. Jadi kalau udah mulai masuk 10% penjualan baru itu udah mulai masuk ranah mainstream. Udah kayak naik gitu ya, which is konsisten sama ini chart ini juga mulai naik gitu ya. Nah, karena kalau udah 10% penjualan baru berarti dia udah kan mungkin 0 dulu, 1%, 2%, 3%, terus jadi ini curve-nya itu berarti 10, pada saat dia udah capai 10%, kumulatifnya mungkin udah 15-20%. Itu kira-kira ya. Jadi itu mungkin untuk ini mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Wah, tepuk tangan. Jadi menarik konsep externality tadi ya. Jadi tidak ada salahnya kita memberikan bahasanya insentif untuk orang yang berperilaku baik. Karena memang pada dasarnya kita juga menghukumi biasanya orang yang berperilaku buruk ya. Ada satu pertanyaan belum saya jawab. Ya. Siapa yang diuntungkan? Oh iya betul, dengan subsidi nih. Orang kaya kah? Bukan subsidi, kalau diberi insentif. Oh diberi insentif, oke. Siapa yang diuntungkan?